Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian kita. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Ashir, yang ke-10, ayashhada ma'iyat Allahi ma'ahu idha sabar wa mahabbat Allahi lahu wa ridah wa man kana Allahu ma'ahu dafa'a anhu min anwa'il adha wal madarrat ma la yadfa'u anhu ahadun min khalqihi. Qala Allah Ta'ala, wasbiru innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Sisi yang ke-10 yang merupakan ilmu yang hebat, yang dengannya hamba pasti akan mampu menghadapi gangguan, celaan, fitnahan, kezaliman seseorang kepadanya. Ayashhada, dia betul-betul meyakini, syuhud akan ma'iyah Allah, kebersamaan Allah bersama dia ketika dia bersabar, kebersamaan khusus. Allah pasti bersama dia kalau dia bersabar. Coba ini dia perhatikan. Kalau dia bersabar, pasti Allah bersamanya. Kalau dia bersabar, pasti Allah mencintainya, meridainya. Dan kalau Allah sudah bersama hamba, yakinlah, jenis apapun gangguan, jenis apapun upaya yang membahayakan kita, pasti Allah akan bela kita. Itu keharusan dari kebersamaan khusus. Keharusan kalau Allah sudah mencintai hamba, pasti Allah membela wali-walinya. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbiru. Perintah langsung dari Allah, sabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Hanya kebersamaan terhadap orang-orang yang bersabar ini tidak bisa kalau tidak ada gangguan. Iya. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Sepuluh sudah. 10 ini kalau kita gunakan, ini ya, lihat penggunaannya bukan hanya menghadapi fitnah dalam dakwah ya. Segala ucapan, tindakan, kegiatan yang membuat kita sakit. Urusan dunia, urusan agama, pribadi, rumah tangga, sampai dalam urusan rumah tangga. Kita disakiti sama istri, ada perbuatan istri yang menyakitkan kita, atau istri merasa disakiti oleh suami, ada perbuatan suami yang membuat dia sakit. Gejolak dalam rumah tangga ini segera tuntas. Cukup satu dari kedua orang ini bersabar di atas ilmu ini, segera tuntas. Apalagi kalau kedua-duanya. Ya. Coba ambil satu. Ambil satu dari 10 yang sudah lewat. Hanya sebelumnya 10 itu yang mana? Coba diulang yang 10 dulu. Ayo wah, siapa yang bisa ulang yang 10 ini? Aduh, luar biasa, luar biasa. Ayo kita ulang-ulang dulu. 1.
mengembalikan kepada keimanan terhadap takdir. Coba langsung terapkan. Kalau misalnya antum disakiti sama istri, terjadi sesuatu tindakan istri yang membuat kita sakit, sengaja atau tidak sengaja, maka lihatlah Allah yang menginginkan hal itu terjadi. Jangan lihat perbuatan istri itu kepada kita, tapi pandanglah siapa yang menetapkan hal itu terjadi. Kemudian langsung susul dengan yang kedua, apa? Itu terjadi tidak lepas dari dosa kita. Walaupun kita dalam posisi benar, mungkin ada dosa dalam kondisi lain. Ada dosa kita sama orang, sama anak, akhirnya Allah balas, ingatkan kita supaya taubat, dengan Allah takdirkan istri berbuat seperti itu kepada kita. Ingat, langsung ingat dosa. Sampai dua ini sudah tuntas itu masalah. Tidak mungkin kita balas istri. Justru sibuknya kemana? Astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah tuntas masalah, ya selesai sudah. Kembali rukun lagi. Apalagi kalau antum gunakan yang 8-nya lagi. Yang ketiga apa? Mengembalikan, mengingat apa? Keindahan, memaafkan dan bersabar. Sesuai dengan firman Allah, fa'ajruhu 'ala Allah, yang menunjukkan pahala pasti tidak akan mungkin goyah, terhapus. Paten sudah di pahala. Tapi hanya untuk yang bisa bersabar. Jadi saat istri menyakiti kita, ini kesempatan yang Allah beri untuk saya untuk meraih kemuliaan. Fa'ajruhu 'ala Allah. Kalau suaminya semakin hebat di sisi Allah, otomatis nanti apa? Istrinya akan tertarik juga, akan semakin baik. Yang keempat, ini yang keempat, kita mampu menyaksikan bahwa maafnya kita, berbuat baiknya kita akan melahirkan apa? Selamatnya hati. Ini terhadap musuh yang jelas-jelas memusuh kita. Bisa. Apalagi kalau hanya istri yang hanya tidak sengaja kadang atau apa. Walaupun disengaja tetap. Ini kesempatan. Kalau kita maafkan, tuntun dengan cara yang baik, akan melahirkan semakin selamatnya hati kita. Dan ini lebih nikmat daripada kepuasan dalam membalas. Kelima, yakin bahwa semua pembelaan pembelaan karena diri pasti akan melahirkan semakin rendahnya hamba. Sebaliknya, kalau justru memaafkan, semakin tinggi kedudukan hamba. Ini langsung ilmunya dari Nabi. Ma zadallahu bi'afwin illa, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Allah tidak akan pernah menambah hamba dengan maafnya kecuali apa? Semakin menambah mulia. Jadi ketika istri berbuat tindakan yang menyebabkan kita merasa saya direndahkan ini. Banyak-banyak suami kan pikirannya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sampai-sampai Nabi mengatakan posisi suami itu, kalau Nabi disuruh memerintah untuk seseorang untuk sujud, maka saya akan perintah wanita sujud kepada. Banyak-banyak lelaki hanya pikirannya ke situ. Sujud kepada suami. Wah, hebatnya ini. Coba fikirkan saat perbuatan istri itu, jangan fikirkan yang itu. Fikirkan bahwa pembelaan kita itu karena menganggap diri kita lebih
itu justru akan semakin merendahkan kedudukan kita di hadapan istri. Yakin. Mau semakin mulia, maafkan dia. Pasti. Jadi ini ilmu digunakan dalam rumah tangga. Istri juga ketika disakiti oleh suami, iya, masuk di dalamnya keinginan suami terus untuk ta'addud, wah tambah sakit dia. Dihadapi dengan ilmu-ilmu tadi, tenang. Kedudukan istri akan semakin mulia di sisi suaminya. Yang keenam, yang kata Syekh terhebat, menggunakan kaidah al-jaza min jinsil amal. Bagaimanapun manusia memperlakukan kita, ingat cara kita membalas, demikianlah Allah membalas kita. Semakin baik, semakin indah kita membalas, semakin baik pembalasan Allah kepada kita. Semakin indah kebaikan Allah untuk kita. Ketujuh, ayo, lenyapnya waktu, terpecahnya hati, luputnya kita dari berbagai maslahah demi maslahah. Karena apa? Menyibukkan diri terus untuk membalas. Kedelapan, yang seandainya kalau waktu itu kita gunakan, kekuatan hati itu kita mampu satukan untuk mengejar masalah kita, kita sudah mampu meninggalkan orang-orang yang mencela, yang menyeret kita dalam perseteruan itu dalam posisi yang berlipat-lipat dari sisi ilmu, dari sisi amalan, dari sisi pencapaian demi pencapaian. Kedelapan, baru lewat, pembelaan kita terhadap diri karena diri, pertolongan kita terhadap diri karena diri. Itu hakikatnya adalah pembelaan terhadap diri semata. Kita melihat diri kita lebih. Sementara panutan kita apa? Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah membela dirinya, membalas karena dirinya. Padahal diri beliau adalah diri yang termulia, diri yang tersuci. Itu pun penderitaannya menimpa beliau karena Allah, berhubungan dengan hak-hak agama. Tapi tetap beliau tidak pernah membalas karena diri beliau. Apalagi kita yang kondisinya betul-betul la ilaha illallah, terlalu banyak cacat dan kekurangan kita. 9, ini yang tadi sebelum duhur, sebelum azan. Iya, dengan melihat apa? Sebab gangguan itu muncul. Kalau sebab gangguannya karena kita melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, berada di jalan Allah, ini apa kata Syekh? Di sini memang wajib bersabar dan tidak boleh membalas. Sebab posisinya apa? Dia berada dalam posisi orang-orang yang telah dibeli oleh Allah harta dan jiwanya. Kalau memang kamu disakiti karena Allah, tidak ada hak bagi kamu meminta pada manusia. Mintanya kepada Allah. Kapan kamu minta pada manusia membalas, kamu tidak akan dapat di sisi Allah. Kalau kita disakiti karena kesalahan kita, di situ memang harus mencela diri, sibuk dengan istighfar. Jangan melihat kesalahan orang, walaupun ketika orang membalas itu menzalimi kita. Terus, kalau sebab orang menyakiti kita karena urusan dunia semata, di sini sangat jelas. Siapapun yang mengejar manfaat dunia memang harus bersabar. Semakin jujur seseorang dalam menghadapi, dalam mengejar manfaat dunia, semakin bersabar. Mau menjadi pengusaha sukses kemudian tidak mau hendak tahan banting terhadap hujan, tidak bisa melakukan perjalanan, dan semacam itu, tidak akan bisa. Ke-10 yang tadi, kemampuan melihat ma'iyatullah, kecintaan Allah ketika bersabar. Yakin Allah bersama kita. Allah bersama orang yang bersabar. Yakin Allah bersama orang yang bersabar. Allah mencintai orang-orang bersabar. Kalau Allah bersamanya, kalau Allah mencintainya, apa yang kita takutkan? Gangguan apa yang kita khawatirkan?
ke-11 saya langsung terjemah. Hamba mampu memahami, meyakini bahwa sabar adalah setengah dari iman. Kalau paham ini, yakin betul ini, maka janganlah hamba mengganti setengah dari imannya ini karena semata mau membela dirinya, membalas. Tidak masuk akal ya. Kita lenyapkan setengah dari iman kita, lenyap kesabaran kita karena semata mau membela diri kita. Tapi kalau kita sabar, kita justru jaga keimanan kita, bahkan melahirkan tambahan, menutupi cacatnya. Allah pasti membela orang-orang yang beriman. 12. Ini menakjubkan 12 ini. Hamba mampu menyaksikan bahwa ketika dia bersabar, hakikatnya adalah dia telah menjadi penguasa, pemberi hukum. Dia telah mampu mengalahkan jiwanya. Ketika kita bersabar, orang yang bersabar hakikatnya adalah penguasa jiwanya, penunduk amarahnya. Dia menjadi penguasa, bukan nafsunya jadi penguasa, bukan dirinya jadi penguasa. Kalau dia bersabar, kalau kondisinya seperti ini, manusia telah mampu menundukkan jiwanya, menjadi penguasa jiwanya. Kira-kira pencuri mana yang akan bisa masuk? Bahaya apa yang akan bisa? Sebab dia menjadi penguasa jiwanya. Syaitan masuk melalui jiwa. Tetapi kapan dia tunduk sama jiwanya, mentaati jiwanya, terkalahkan oleh jiwanya, maka apa? Jangan tanyakan lagi musibah apa yang menimpanya. Dia akan diperbudak oleh jiwanya. Kata Syekh, seandainya kesabaran tidak mempunyai keutamaan kecuali hanya ini, keberhasilan hamba menguasai jiwanya dan syaitannya, yang dengannya akan nampak kekuasaan diri terhadap hati, akan semakin kokoh pembelaan terhadap diri. Ini cukup, kata beliau. Berarti yang ke-12 itu untuk menghadapi gangguan-gangguan syaitan yang lainnya, yang semuanya melalui jiwa, itu akan mudah kita hadapi kalau kita memang sudah pandai menguasai jiwa kita, diri kita. Kayak begitu ada orang yang menyakiti, kita kalah lagi oleh jiwa, memperturutkannya, membela dia. Sudah, datang ajakan syahwat, sudah larut, mudah. Datang ajakan ini, mudah larut. Lihat ya. Ke-13, hamba yakin bahwa jika dia bersabar, pasti Allah menolongnya dan tidak boleh tidak. Karena sungguh Allah adalah penjamin orang-orang yang bersabar. Allah jamin dia, orang yang menzalimi dia berada di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia justru melakukan pembelaan terhadap dirinya, membalas membela dirinya, maka Allah akan serahkan perlindungannya terhadap dirinya. Dirinya lah yang akan menolong dia. Maka sekarang fikirkanlah perbedaan di antara dua penolong ini. Kita mau memilih Allah penolong kita, atau memilih jiwa kita yang akan menjadi penolong kita. Kalau kita bersabar, Allah akan menjadi penolong kita. Tapi kalau kita semata membela diri kita, berarti Allah akan jadikan kita terikat terus oleh diri kita. Itu artinya kita telah menyerahkan diri kita untuk ditolong oleh jiwa kita.
Dan ikhwah, lemahnya jiwa kita untuk menolong dirinya. Kita akan terjatuh, terkalahkan dan terus terkalahkan. Kalau mudah memperturutkan amarah, tidak mampu bersabar. 14. Bahwa sabarnya hamba terhadap gangguan orang yang mengganggu, hebatnya hamba memikul beban gangguan orang yang menzalimi, ini justru mengharuskan rujuknya musuh itu dari menzalimi kita, yang akhirnya akan menyesal, beruzur kepada kita. Manusia justru akan mencela mereka dengan hal itu, sehingga habis mengganggu mereka akan malu, menyesali perbuatannya. Kalau jujur dalam penyesalannya, justru mereka akan menjadi pembela. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan cara yang terbaik. Apa yang terjadi kalau kita balas dengan cara yang terbaik? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia terdapat permusuhan berubah menjadi wali, pembela, orang yang mencintai, hamim, yang betul-betul hebat membela kita. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru. Tidak diberi perkara ini kecuali hanya kepada orang-orang yang bersabar. Wa ma yulqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak diberi kecuali hanya kepada orang-orang yang memiliki bahagian terbesar. Jadi ikhwah, kita ingin menyelamatkan saudara kita dari kezalimannya, sabar. Sebab itu cara yang sangat hebat untuk menyadarkan mereka. Tapi kalau kita balas, imbangi, tambah jadi. Menyusul yang ke-15 yang saya ungkap tadi. 15. Kata beliau, bahkan pembalasan kita berusaha terus mengimbangi makarnya akan menjadi sebab bertambahnya kejahatan musuh kepada kita, dan semakin kuatnya jiwanya untuk mencelakakan kita, dan semakin berkembang pikirannya, makarnya untuk menyerang kita, supaya kita tertimpa berbagai jenis gangguan sebagaimana disaksikan. Tapi kalau awal kali dia menghantam, kita sabar, memaafkannya, maka kita selamat dari doror ini. Orang yang berakal jamaah pasti memilih doror yang paling rendah. Sama-sama dapat doror, tetapi kalau kita imbangi terus, akan bertambah. Betapa banyak, kata beliau, karena intiqam, pembalasan, melahirkan kejelekan, musibah demi musibah, yang orang yang tertimpa hal itu tidak bisa lagi menolaknya. Betapa banyak jiwa lenyap, kedudukan lenyap, harta lenyap, kekuasaan lenyap, karena pembalasan. Tetapi kalau orang yang melakukan kezaliman itu dimaafkan, maka semua yang lenyap itu tidak akan lenyap. Semua perkara tadi itu akan tetap menjadi milik kita. Sabar. Yang ke-15 ini dipahami ya? Iya. Akan semakin bertambah. Ada orang melakukan makar kepada kita, menyakiti kita. Iya. Tidak berhasil. Karena kita lawan. Tidak berhasil. Sudah. Nanti kita pikirkan lebih hebat. Awalnya satu orang, bertambah banyak. Dia panggil teman-temannya. Akhirnya semakin menjadi. Kita pun kehabisan tenaga. Lenyap ini. Tapi coba kita bersabar. Sabar. Baik. Ke-16.
siapa yang terbiasa membalas dan tidak bersabar. Ingat, sudah dijelaskan, membalas kezaliman orang yang menzalimi boleh? Boleh? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Hukumnya boleh. Tapi ingat, kata Syekh, kalau orang membalas, terbiasa membalas dan tidak bersabar, maka pasti dia tetap akan terjatuh ke dalam kezaliman. Tetap. Apa kezaliman itu? Pembalasan yang lewat batas. Sebab jiwa, tabiatnya jiwa tidak mau membatasi diri pada kadarnya. Kadang orang paham perkara ini. Ada orang memukul dia, dia paham, saya harus membalas sesuai dengan kadar pukulan. Dia pukul satu kali, ya saya pukul hanya satu kali juga. Tapi saat memukul satu kali, kalau sudah terbiasa seperti itu, sudah akan menyusul pukulan kedua. Akhirnya terjatuh ke dalam, bukan yang boleh lagi, haram sudah. Akhirnya posisi orang ini, awalnya dalam posisi orang yang terzalimi menanti pertolongan, berubah menjadi orang yang melakukan kezaliman yang pantas dicelah. Berubah. Lihat ikhwah, akibat kalau orang tidak bersabar dan membalas saja. Yang ke-17, kezaliman yang dilakukan orang kepada kita adalah sebab terhapusnya dosa atau sebab terangkatnya derajat. Itu sebab. Baik sekali justru. Tetapi kalau kita balas, tidak bersabar, maka hal itu tidak akan bisa menjadi penghapus dosa dan tidak akan bisa mengangkat derajat. Ini muatkan makna-makna yang sebelumnya. 18. Dan ini menakjubkan ini. Maafnya hamba, sabarnya dia justru tentara yang terhebat menolong kita menghadapi musuh. Ini ada rahasia besar ini. Ini beliau ungkap rahasia besar betul. Orang menyakiti kita, berarti musuh ya. Mau menghadapi musuh yang seperti ini, mau menghadapi musuh, kita perlu bantuan kekuatan. Kita perlu tentara yang menghadapinya. Tentaranya justru maaf, sabar, maaf. Kenapa? Sebab orang yang bersabar dan memaafkan, maka kesabaran dan maaf ini, lihat, mengharuskan rendahnya orang yang memusuhi kita. Dia akan takut kepada kita. Takut kepada kita. Dan akan takut kepada manusia. Sebab manusia ketika melihat ada orang yang terus dizalimi, sementara dia tidak membalas, orang-orang awam itu akan bertindak, kurang ajaran ini orang ini, orang manusia akan menjadi pembela kita. Coba lihat, kita memaafkan, membiarkan, tapi terus dizalimi, maka orang yang melihat yang akan menjadi pembela kita, karena kita sabar. Ditambah lagi, musuh itu sendiri akan merasakan dirinya rendah. Walaupun dia dalam posisi mengatakan saya berhasil, ketahuilah ikhwah, dia tidak bisa menghilangkan apa yang ada dalam dirinya. Dia sebenarnya merasa rendah. Rendah. Baik, yang ke-19 mirip, beliau tekankan, jika dia memaafkan musuhnya, maka jiwa musuhnya pasti merasakan bahwa orang yang zalimi itu di atasnya. Orang yang zalimi itu telah berhasil mengalahkan dia. Beruntung dia. Sehingga terus menerus dia melihat dirinya kalah.
Dan ini benar ya. Ini sungguh betul-betul hebat. Mereka akan semakin rendah dan takut. Ada orang yang melakukan kezaliman, atau kita mungkin menzalimi orang, kemudian orang yang kita zalimi justru memaafkan kita, tidak membalas kezaliman kita. Saat kita bertemu dengan dia, kita akan merasa kecil. Walaupun kita paksa diri kita, pasti kita akan berusaha menghindar. Menghindar itu karena takut. Kalah pamornya. Itu jelas itu. Kalah wibawanya. Maaf itu melahirkan wibawa yang hebat. Sebagaimana kezaliman itu melahirkan, menghancurkan wibawa. Terakhir 20. Kata beliau, jika hamba memaafkan, membiarkan kezaliman itu, tidak membalasnya, maka ini kebaikan. Kebaikan. Lihat, satu kebaikan ini akan menyeret kebaikan selanjutnya, dan kebaikan yang selanjutnya akan menyeret kebaikan selanjutnya. Kebaikan ini menyeret lagi kebaikan selanjutnya, sehingga terus menerus kebaikannya bertambah. Yakin. Sekali melakukan kebaikan, terus menerus kebaikan akan menyusul. Ini akibat dari apa? Kebaikan awal. Ya memang yang awal itu berat pertama. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika melewati seorang wanita yang menangis di atas kubur. Wanita menangis di atas kubur. Bayi, anaknya meninggal. Menangis. Nabi lewati. Sebagai Nabi dan Rasul panutan umat, beliau mengatakan, Ittaqillah wasbiri. Takutlah engkau kepada Allah dan sabarlah. Wanita ini tidak menengok. Langsung bilang, itu ucapan kamu karena bukan kamu yang tertimpa musibah. Coba kamu yang tertimpa. Kamu yang kehilangan anak. Begitu maknanya. Akhirnya Nabi berlalu. Lihat sabarnya Nabi. Kurang aja. Kau tidak tahu saya. Nabi tidak katakan seperti itu. Nabi berlalu saja. Nabi berlalu. Setelah itu diberitahu wanita yang menegur tadi Nabi. Langsung merasa dia menyesal. Segera menyusul ke rumahnya Nabi. Minta izin. Mau bertemu. Tidak ada penjaga. Akhirnya bicara dengan Nabi. Saya tidak tahu engkau ya Rasulullah. Nabi tidak menggubris lagi kejadian itu. Tetapi Nabi memberi ilmu. Innamas sabru inda sadmatil ula. Tidaklah kesabaran itu kecuali hanya ketika hantaman awal itu terjadi. Di situ kehebatan sabar dilihat. Kalau sudah beberapa bulan baru kemudian bersabar, itu sabar terpaksa sudah. Tapi lebih mendinglah daripada berketerusan. Tapi di awal musibah menimpa, dia bersabar. Masya Allah, luar biasa. Jadi satu kebaikan ini menyeret kebaikan selanjutnya. Kebaikan hati, kebaikan ini, kebaikan, banyak sekali kebaikan. Menyeret kebaikan ini, menyeret kebaikan ini, menyeret kebaikan ini. Sebagaimana kebalikannya kata beliau, ketika membalas, ini akan melahirkan kejelekan. Kejelekan ini akan jadi sebab kejelekan selanjutnya. Jadi ikhwah, dengan bersabar, kebaikan hamba akan terus bertambah dan bertambah, yang akhirnya akan menjadi sebab keselamatan abadi. Dan ini tidak diberi kecuali hanya kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi syukurlah kalau ada orang yang memusuhi, ada orang yang memfitnah. Kesempatan besar dapat kemuliaan besar. Kalau tidak ada, tidak bisa. Sebab ini hanya untuk ini hikmah. Makanya di awal pembahasan
Saya ungkap, kita masuk melalui pembahasan kesyukuran. Di antara nikmat itu justru adanya musuh. Nikmat besar. Di akhir kitab beliau mengatakan, pokok yang kedua adalah syukur. Syukur adalah beramal di atas ketaatan kepada Allah. Setelah itu kata beliau, tamat risalah ini dengan bihamdillahi wa aunihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai kitab Qaidah fis Sabr. Antum ulang-ulangi 1, 2, 3, antum pegang, gunakan setiap menghadapi peristiwa yang antum alami, maka sangat hebat ikhwah. Kemuliaan sabar sangat hebat. Saya tutup dengan, ingat, ketika Nabi menyebutkan fitnah demi fitnah pada umat yang terjadi pada umat, apa pesannya Nabi? Supaya umat bertemu dengan beliau di telaga beliau di padang mahsyar. Isbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabar kalian wahai umatku sampai kalian jumpai saya di telagaku. Tidak ada pesan lain, pesan sabar. Terus ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, malaikat menyambutnya. Apa salam sambutan malaikat? Disebut dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan dahsyat untuk kalian dengan sebab kesabaran kalian. Sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Tidak disambut dengan yang lainnya, solatnya, sedekahnya, apanya, tidak disambut. Sebab sabarlah pemegang semua itu. Sabarnya dalam seluruh makna sabar. Melakukan perintah, meninggalkan larangan, dan terhadap musibah. Musibah ada dua. Musibah yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, dan musibah yang sengaja manusia menimpakan hal itu. Ini yang paling berat, dan ini yang dibahas khusus dalam kitab ini. Menghadapi musibah, gangguan manusia yang sengaja ingin memfitnah dan semacam itu. Dengan memiliki 20 kaidah, insyaallah taala biidznillah kita akan mampu menghadapi goncangan apapun dari siapapun juga. Kita mampu bersabar, meraih kemuliaan sabar. Terus ketika tidak ada musuh, raih kemuliaan syukur. Jadi ketika tenang belajar, tidak ada yang mengganggu, terjadi persatuan, raih kemuliaan syukur. Mulialah dengan kesyukuran. Manfaatkan betul saat-saat itu untuk memperhebat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika terjadi goncangan, susah belajar, banyak serangan apa, raih kemuliaan sabar. Sehingga dalam semua keadaan hamba Allah menjadi yang terbaik dengan kesyukuran dan kesabarannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan tayyiba wa sabran jamila وأمتنا على ذلك إنك أنت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.